Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari terkait dengan jaringan siaran ketiruan. Ini mengenai pengenalan pola menggunakan model perseptron. Pada model jaringan siaran perseptron, metode pembelajaran perseptron lebih kuat dari pembelajaran jaringan siaran tiruan HEP. Ada beberapa tipe perseptron yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya ada Rosenblatt pada tahun 1962, lalu ada Minsky dan Papert ini pada tahun 1969 dan 1988. Arsitektur perseptron sederhana diantaranya terdiri dari beberapa input dan sebuah output, di mana sinyal yang dikirim dari unit asosiasi ke unit output adalah sinyal biner, yaitu 1 atau 0, sedangkan unit output memakai aktivasi 1, 0, dan min 1. Untuk fungsi aktivasi untuk unit asosiasi adalah fungsi step biner dengan nilai threshold tertentu. Pada model jaringan siaran perseptron ini arsitekturnya sama seperti pada model HEP, yaitu masih satu layer, di mana tujuan dari perseptron di sini adalah yang pertama memperbaiki kegagalan pada pembelajaran Hebbian, dan yang kedua untuk mempersiapkan model jaringan siaran tiruan backpropagation. Agar perseptron mampu mengklasifikasikan data atau pola dengan benar, maka perseptron harus memiliki bobot jaringan yang tepat atau optimal, di mana bobot jaringan yang optimal ini diperoleh melalui proses pembelajaran. Dan proses learning biasanya dilakukan dalam beberapa kali iterasi. Dan iterasinya itu tergantung dari kerumitan atau banyaknya data latih yang ada. Iterasi dalam proses learning jaringan siaran tiruan biasa disebut dengan epoch. Dan pelatihan dengan algoritma perseptron di sini outputnya harus sama dengan target. Adapun fungsi aktivasi pada perseptron ini adalah menggunakan hard limit bipolar, yaitu 1, 0, dan 1. Di mana jika Y-nya 1, ini jadi outputnya 1 ini jika netnya ini lebih besar dari 0. Outputnya 0 jika netnya sama dengan 0 dan min 1 jika netnya kurang dari 0. Adapun parameter learning di sini berdasarkan jumlah epoch, jadi banyaknya iterasi learning atau epoch ini menentukan berapa lama proses learning yang dilakukan. Nah, kecenderungannya semakin besar epoch maka semakin bagus akurasi sistem. Lalu parameter yang berikutnya ada learning rate. Di sini simbolnya adalah alpha, di mana learning rate ini atau laju belajar menentukan seberapa signifikan perubahan bobot jaringan selama proses learning. Dan umumnya learning rate-nya ini diset antara 0 sampai dengan 1. Adapun model perseptron ini sama dengan menggunakan model HEP. Jadi masih kita menggunakan fungsi di mana ada beberapa input yang dimana memiliki bobotnya masing-masing sampai dengan fungsi aktivasinya diaktifkan yang akan menjadi sebuah output. Adapun algoritma pada model perseptron di sini adalah algoritma ini berlaku untuk input biner atau bipolar dan target bipolar, serta nilai threshold dan bias. Adapun langkah-langkah algoritma perseptron di sini untuk langkah yang
awal, langkah pertama kali adalah bobot dan bias diberi nilai awal. Nah, biasanya bobot dan bias ini diberi nilai 0 karena untuk inisialisasi awal. Sedangkan untuk nilai learning rate-nya adalah di mana alfa di sini ini lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Nah, biasanya untuk alfa di sini diberi nilai 1. Nah, langkah yang berikutnya ini adalah selama kondisi berhenti bernilai salah, maka lakukan langkah 2 sampai ke 6, di mana untuk langkah yang keduanya ini adalah untuk tiap-tiap pasangan pola pelatihan. Di sini ada input targetnya. Nah, maka lakukan langkah ketiga sampai dengan kelima, di mana langkahnya yang pertama adalah set aktivasi unit input, di mana inputnya di sini sama dengan XI sama dengan SI. Langkah yang berikutnya, hitung respon dari unit outputnya, di mana Yin-nya ini kita menggunakan fungsi sigma. Jadi di mana di sini untuk input dan bobot itu dikalikan, jadi sesuai dengan jumlah input yang ada, lalu dijumlahkan, dan hasil dari seluruh perkalian input dikalikan bobot ini ditambah dengan bias. Lalu dari Yin-nya ini maka akan dapat fungsi aktivasi, di mana Y-nya itu 1 jika Yin-nya ini lebih besar dari nilai threshold yang ditentukan. 0 ini jika nilai dari Yin-nya ini lebih besar sama dengan min dari threshold yang ditentukan kurang dari sama dengan threshold. Nah, min 1 jika Yin-nya ini kurang dari min dari threshold yang ditentukan. Langkah kelima, perbaiki bobot dan bias jika terjadi kesalahan pada pola. Jika Y tidak sama dengan T, jadi pada langkah keempat tadi, jika kita dapatkan nilai Y-nya di sini, maka kita lihat apakah Y-nya itu tidak sama dengan target. Jika Y tidak sama dengan target, maka kita perbaiki bobot dan biasnya, di mana untuk perbaikan bobotnya itu kita menggunakan WI baru ini sama dengan WI lama ditambah dengan delta W. Jadi delta W-nya ini di mana delta W sama dengan alfa dikalikan dengan target dikalikan dengan input. Lalu untuk bias, nah untuk bias barunya di sini sama dengan bias lama ditambahkan dengan delta bias, di mana delta biasnya ini adalah alfa dikalikan dengan target. Jika Y sama dengan T, maka untuk bobot dan biasnya itu sama dengan bobot dan bias awal. Lalu setelah kita menentukan bobot dan bias yang baru, maka langkah yang berikutnya adalah lakukan iterasi terus-menerus hingga semua pola ini memiliki output jaringan yang sama dengan targetnya. Jadi artinya di sini adalah Y-nya ini harus sama dengan target. Nah, jadi jika belum sama dengan target, maka iterasi akan terus dilakukan. Nah, karena di sini jika Y sama dengan T atau outputnya sama dengan target, artinya adalah semua output jaringan sama dengan target, maka jaringan telah mengenali pola dengan baik dan iterasi akan dihentikan. Jadi intinya adalah di sini kita akan terus
melakukan iterasi sampai Y-nya ini sama dengan target. Oke, kita akan masuk ke contoh kasus, di mana contoh kasus di sini adalah buat jaringan perseptron untuk menyatakan fungsi logika N dengan menggunakan input atau masukan biner dan outputnya atau keluarannya bipolar, di mana alfanya sudah diset sama dengan 1 dan thresholdnya ini 0,2, di mana ada dua inputan dengan target bipolar dan inputnya biner atau 0 dan 1, di mana X1 di sini adalah input yang pertama 0, input yang kedua 0, dan targetnya min 1. Untuk data yang kedua di sini ada input yang pertama 0, input yang kedua 1, targetnya min 1. Lalu data yang ketiga, untuk input yang pertamanya 1, input yang keduanya 0, targetnya min 1. Data yang keempat, input yang pertama 1, input yang kedua 1, targetnya 1. Nah, dari sini kita akan membuat jaringan perseptron. Jadi menggunakan fungsi logika N dengan menggunakan input biner, output bipolar, serta alfanya sudah di set 1 dan thresholdnya 0,2. Maka kita akan mencari pola hubungan antara input dan targetnya. Jadi kita menggunakan pola hubungan dari arsitektur jaringan untuk perseptron, di mana jika Y-nya nanti kita tadi di sini threshold-nya sudah di set 0,2, maka kita masukkan nanti artinya Y-nya ini sama dengan 1 jika Y-in-nya itu lebih besar dari 0,2. Y-nya 0 jika Y-in-nya ini lebih besar sama dengan min 0,2 dan kurang sama dengan 0,2. Min 1 jika Y-in-nya ini kurang dari min 0,2. Jadi 0,2-nya ini sesuai dengan set dari threshold yang ada. Oke, jadi untuk penyelesaiannya maka kita masuk ke iterasi yang pertama untuk data kedua. Jadi untuk setiap iterasi seluruh datanya itu kita hitung berdasarkan algoritma dari jaringan syaraf tiruan model perseptron. Yang pertama kita inisialisasikan dulu nilai bobot dan bias awalnya, di mana untuk awal ini kita set untuk bobot W1-nya 0, W2-nya 0, dan biasnya 0. Sedangkan untuk inisialisasi nilai alfa dan threshold ini sudah ditentukan di awal. Lalu set inputnya, karena di sini inputnya ada dua, yaitu X1 dan X2. Dan set outputnya, di mana di sini untuk set outputnya ini Y. Nah, kita akan menghitung data ke-1, di mana Y-in-nya ini artinya kita gunakan tadi untuk nilai awal, inisialisasi awal, di mana W1 0, W2 0, dan B sama dengan 0. Maka kita masukkan ke dalam fungsi di sini, di mana B-nya adalah 0, X1-nya 0, dikalikan dengan W1 0, lalu X2-nya di sini 0, dikalikan dengan W2-nya 0, maka Y-in-nya sama dengan 0. Lalu kita gunakan fungsi aktivasi, di mana
thresholdnya adalah 0,2. Jadi untuk Y-nya ini, untuk menentukan Y-nya ini, kita akan tentukan berdasarkan Y-in yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, di sini Y-in-nya adalah 0, maka 0 ini masuk ke sini. Jadi karena Y-in-nya ini adalah 0, Y-in-nya adalah lebih besar dari sama dengan 0,2 dan kurang dari sama dengan 0,2, maka Y-nya 0. Nah, jadi Y-nya 0, kita sudah dapatkan Y-nya 0, lalu kita lihat dengan target dari data ke 1. Nah, ini Y sama dengan 0, sedangkan target data ke 1-nya min 1. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa Y-nya itu tidak sama dengan T. Jadi karena tidak sama dengan T, maka kita akan lanjut ke iterasi yang pertama untuk data yang kedua. Nah, jadi karena Y tidak sama dengan T, maka kita akan memperbaiki nilai bobot dan bias. Nah, di mana untuk perbaikan nilai bobot dan bias, nah kita menggunakan W1-nya ini adalah W1 baru sama dengan W1 lama ditambah dengan di sini alfa dikalikan input dikalikan dengan target. Nah, jadi di sini kita menggunakan rumus yang ini. Nah, jadi jika Y tidak sama dengan T, nah, maka ditambahkan W lamanya itu dengan delta W. Nah, jadi jika Y sama dengan T, begitu juga dengan biasnya, maka untuk bias baru ini sama dengan bias lama ditambahkan dengan delta B, di mana delta B-nya adalah alfa dikalikan target. Maka kita akan hitung, karena tadi kita menghitung Y sama dengan 0 dan Y-nya ini tidak sama dengan target, maka kita gunakan fungsi W1 baru, W1 lama ditambahkan dengan delta W, di mana delta W-nya adalah alfa dikalikan dengan input dikalikan dengan target. Untuk W1 barunya, maka W1 lamanya 0 ditambahkan dengan alfanya, tadi alfanya 1 karena sudah ditentukan di awal, ini alfanya 1. Lalu dikalikan dengan X1, di mana X1-nya 0, lalu dikalikan dengan target, di mana targetnya adalah min 1. Maka ini kita kalikan terlebih dahulu, nilainya 0, ditambahkan dengan 0, maka hasilnya 0. Untuk W2 barunya sama dengan W2 lama ditambahkan alfanya 1, X2-nya ini 0, dikalikan dengan target min 1. Maka ini kita kalikan, hasilnya 0, 0 ditambah 0, maka sama dengan 0. Dan untuk bias barunya, ini bias lama ditambahkan dengan delta bias, di mana delta biasnya ini alfa dikalikan dengan target. Jadi untuk bias lamanya 0, ini untuk data yang ke-1 ditambah dengan alfanya 1 dikalikan dengan targetnya ini min 1. Hasilnya sama dengan min 1. Karena 0 ini plus ketemu min maka menjadi min, maka 0 min 1 sama dengan hasilnya min 1. Oke, selanjutnya untuk iterasi yang pertama ini untuk data yang kedua, jadi di mana data barunya ini adalah W1, W2, atau
B barunya pada data ke-1 akan menjadi data lama pada data ke-2. Lalu hitung dengan cara yang sama untuk data yang ketiga sampai data yang keempat. Oke, jadi untuk data yang ke-1-nya kita dapatkan untuk W1 baru, W2 baru, dan B1 nilainya adalah 0, 0, min 1. Maka 0, 0, min 1 ini akan menjadi inisialisasi untuk menghitung data yang kedua. Maka kita akan lanjutkan masih di iterasi yang pertama untuk data yang kedua. Jadi kita masukkan tadi W1-nya ini W2 dan B bias barunya ini berdasarkan dari data yang pertama tadi, maka kita akan gunakan untuk menghitung data yang kedua. Oke, jadi kita masukkan untuk biasnya menjadi min 1 ditambah dengan X1 itu 0 dikalikan dengan W1 yaitu 0 ditambah dengan X2 1 dikalikan dengan W2-nya 0. Maka hasil yang didapatkan adalah min 1. Lalu kita gunakan fungsi aktivasi tadi di mana threshold-nya adalah 0,2. Untuk Y-in-nya min 1, maka jika Y-in itu min 1, maka dia akan masuk ke sini. Jadi jika Y-in itu kurang dari min 0,2, maka Y-nya min 1. Maka kita akan dapatkan Y-nya adalah min 1. Nah, jika kita lihat di sini, Y-nya sama dengan min 1, maka jika kita lihat target, Y-nya ini sama dengan target. Nah, jadi sekarang kita akan lanjutkan untuk menghitung nilai bobot dan bias yang baru. Nah, di mana berdasarkan algoritma jika Y sama dengan T, nah ini untuk W1 baru, W2 baru, dan B1 barunya itu tidak ditambahkan dengan perubahan bobot maupun perubahan biasnya. Jadi W1 baru, W2 baru, dan B1 barunya ini sama dengan W1 lama, dan W2 barunya ini sama dengan W2 lama, B1 barunya sama dengan B1 lama. Nah, maka tadi untuk W1 lamanya 0, W2 lamanya 0, untuk biasnya min 1. Maka nilainya masih tetap sama. Nah, setelah kita mendapatkan nilai W1 barunya 0, 0, min 1, ini akan digunakan untuk menghitung data yang ketiga. Caranya sama, jadi kita gunakan datanya 0, 0, min 1. Jadi untuk biasnya ini min 1 ditambah dengan X1-nya 1 dikalikan dengan 0, dimana W1-nya tadi 0, lalu X2-nya 0 dikalikan dengan W2-nya 0, maka hasilnya didapatkan min 1. Nah, sama kita gunakan fungsi aktivasi di mana threshold-nya 0,2, yaitu min 1 masuk ke sini. Jadi jika Y-in kurang dari min 0,2, maka Y-nya sama dengan min 1. Maka kita akan melihat di sini Y1-nya adalah min 1. Jika kita melihat dengan target, maka di sini Y-nya sama dengan target. Nah, ini juga sama, maka untuk W1 baru, W2 baru, B1 baru ini sama dengan W1 lama, W2 lama, dan B1 lama. Nah, nilai ini akan kita gunakan untuk data yang keempat. Sama perhitungannya, jadi biasnya masih min 1, X1-nya
1 dikalikan dengan W1 0. Lalu X2-nya di sini 1 dikalikan dengan W2-nya 0, maka didapatkan hasilnya min 1. Min 1, maka Y-nya sama dengan min 1. Nah, di sini kita lihat Y-nya ini tidak sama dengan Y-nya tidak sama dengan target. Nah, karena targetnya di sini 1, sedangkan Y-nya di sini min 1. Karena Y tidak sama dengan target, maka kita menggunakan delta bobotnya dengan delta biasnya. Nah, jadi untuk W1 baru, maka W1 lamanya 0, alfanya tadi sudah di set 1, X1-nya 1 dikalikan dengan targetnya 1. Maka didapatkan hasilnya 1. Untuk W2 barunya di sini W2 lamanya 0 ditambah alfanya 1, X2-nya 1, targetnya 1. Maka didapatkan hasilnya sama dengan 1 untuk W2 baru. Dan untuk biasnya di sini bias lama ditambah dengan alfa 1 dikalikan dengan targetnya 1. Nah, maka hasilnya 0 karena min 1 ditambah 1 hasilnya 0. Untuk iterasi yang pertama, seluruh data sudah kita dapatkan hasilnya. Dari sini kita akan bandingkan masing-masing tadi antara target yang ada ini dengan Y yang sudah kita hitung. Nah, untuk perbandingannya di sini kita bisa melihat ada beberapa data ini yang Y-nya ini tidak sama dengan target. Nah, jadi diantaranya di sini untuk data yang pertama ini tidak sama dengan target. Lalu ada data yang terakhir ini juga tidak sama dengan target. Nah, jadi dikarenakan masih ada data yang tidak sama, maka iterasi akan berlanjut. Nah, jadi kita akan mencari sebenarnya di sini adalah outputnya ini itu harus sama dengan target untuk seluruh data yang ada. Nah, jika masih ada data yang belum sama antara output dengan targetnya, maka iterasi akan dilanjutkan. Nah, jadi tadi di iterasi yang pertama masih ada data yang tidak sama, maka kita akan melanjutkan ke iterasi yang kedua. Nah, jadi untuk iterasi yang kedua, untuk inisialisasi bobot dan biasnya, ini kita menggunakan dari W1 baru, W2 baru, dan bias yang baru dari data yang terakhir. Jadi data yang terakhir tadi untuk W1 barunya ini 1, W2 barunya 1, B1 barunya adalah 0. Maka ini akan kita gunakan untuk menghitung iterasi yang kedua. Jadi kita hitung untuk Y-in-nya kita masukkan di mana biasnya ini 0. Lalu X1-nya ini karena kita hitung untuk iterasi yang kedua data yang ke-1 dulu. Jadi untuk data yang ke-1 input yang pertamanya adalah 0. Nah, dikalikan dengan W1-nya 1 ditambah dengan X2, X2-nya 0, dikalikan dengan W2, 1, ini sama dengan hasilnya 0. Nah, lalu kita hitung aktivasinya, di mana thresholdnya 0,2, maka didapatkan Y-in-nya ini, karena Y-in-nya 0,
maka Y-nya ini sama dengan 0 karena dia berada pada posisi Y-in ini lebih besar dari min 0,2 kurang dari 0,2. Kita lihat di sini bahwa Y-nya sama dengan 0. Nah, dibandingkan dengan target ini min 1, maka Y-nya di sini tidak sama dengan T, maka kita gunakan untuk perbaikan bobot dan biasnya ini menggunakan delta bobot dan delta bias. Maka kita masukkan ke dalam fungsi, jadi W1 lamanya ini 1, ditambahkan dengan alfanya tadi setnya 1, dikalikan dengan X1 ini 0, dikalikan dengan target, di mana targetnya adalah untuk data yang pertama ini min 1. Maka sama dengan hasilnya 1. Untuk W2 barunya, di mana di sini W2 lamanya adalah 1, ditambahkan dengan alfa setnya tadi 1, X2-nya di sini 0, lalu targetnya di sini min 1. Maka hasil yang didapatkan adalah 1. Untuk bias barunya sama dengan bias lamanya 0, ditambah dengan alfanya setnya 1, dikalikan dengan targetnya adalah min 1. Maka hasilnya didapatkan min 1. Jadi kita ketemu W1 barunya 1, W2 barunya 1, dan B1 barunya ini adalah min 1. Nah, ini kita akan gunakan untuk menghitung data yang kedua. Jadi untuk data yang keduanya kita gunakan W1 barunya itu 1, W2 barunya 1, B1 barunya min 1. Kita masukkan ke dalam fungsi di mana Y-in sama dengan bias itu min 1, ditambah dengan X1 untuk data yang keduanya itu 0, dikalikan dengan W1 1, ditambah dengan X2 untuk data yang kedua itu 1, dikalikan dengan W2 1, maka hasil Y-in-nya sama dengan 0. Lalu untuk hasil aktivasinya, karena Y-in-nya sama dengan 0, maka masuk ke sini, jadi Y sama dengan 0. Nah, kita lihat Y sama dengan 0, sedangkan target dari data kedua ini min 1. Nah, jadi maka dapat disimpulkan Y tidak sama dengan T. Maka kita masih menggunakan delta W dengan delta biasnya. Kita masukkan kembali dengan perhitungan yang sama. W1 lamanya 1 ditambah dengan alfa 1 dikalikan dengan X1 dari data yang kedua, ini 0, dan targetnya min 1, maka didapatkan hasilnya 1. Untuk W2 barunya di sini hasilnya 0, lalu biasnya min 2. Untuk W1 baru, W2 baru, dan B1 barunya ini kita akan gunakan untuk menghitung data yang ketiga. Jadi kita masukkan kembali ke fungsi Y-in-nya. Jadi untuk biasnya adalah sekarang min 2, ditambah X1 untuk data yang ketiga itu 1, W1-nya 1, X2-nya untuk data yang ketiga 0, W2-nya 0, maka didapatkan hasilnya min 1. Nah, untuk hasil aktivasinya didapatkan karena Y-in-nya sama dengan min 1, maka
masuk ke Y-in kurang dari min 0,2, maka Y-nya min 1. Nah, kita lihat di sini Y sama dengan min 1 itu sama dengan target dari data yang ketiga. Nah, maka kita tidak perlu menggunakan delta W dan delta biasnya. Maka W1 barunya ini sama dengan W1 lama, sama dengan 1. Dan W2 barunya ini sama dengan W2 lama. W2 lamanya 0. Jadi masih tetap 0. Dan bias barunya ini bias lama. Jadi bias lamanya min 2. Jadi masih sama nilainya. Dan W1 baru, W2 baru, dan bias baru ini kita gunakan untuk menghitung data yang keempat. Nah, maka didapatkan hasilnya Y-in-nya ini min 2, biasnya min 2, X1 ini 1, dan W1-nya 1, serta X2-nya 1, dikalikan dengan W2-nya 0, maka didapatkan hasilnya min 1. Nah, untuk hasil aktivasinya di sini Y-in-nya karena min 1, maka masuk ke Y-in kurang dari min 0,2, maka didapatkan Y sama dengan min 1. Nah, di sini Y sama dengan min 1 itu tidak sama dengan target, karena targetnya 1, maka Y tidak sama dengan T. Maka menggunakan yang namanya delta W dan delta bias. Dihitung W1 baru, W2 baru, dan B1 barunya, maka didapatkan hasilnya W1 baru itu sama dengan 2, W2 barunya sama dengan 1, dan B1 barunya ini min 1. Dari sini kita bandingkan kembali, jadi antara target dengan output. Nah, jadi outputnya dimana tadi kita dapatkan dari data ke-1 itu output yang pertama 0, data yang kedua outputnya 0, data yang ketiga min 1, dan data yang keempat min 1. Jika kita bandingkan dengan target, maka masih ada data yang tidak sama. Jadi yaitu yang tidak samanya untuk data yang pertama, data yang kedua, dan data yang keempat. Nah, karena masih ada data yang tidak sama, maka iterasi akan berlanjut kembali. Nah, jadi kita akan masuk ke iterasi yang ketiga. Nah, untuk iterasi yang ketiga, kita akan menggunakan W1, W2, dan biasnya ini dari data yang terakhir. Dari iterasi yang kedua untuk data yang keempat terakhirnya, kita gunakan untuk menghitung iterasi yang ketiga untuk data yang ke-1. Nah, maka kita akan mendapatkan Y-in-nya di sini dengan perhitungan yang sama, yaitu di mana biasnya di sini min 1, X1 untuk data yang pertama adalah 0, dikalikan dengan W1 di sini 2, ditambah dengan X2-nya 0, dikalikan dengan W2-nya sama dengan 1, maka didapatkan hasilnya min 1. Nah, di sini hasil aktivasinya karena Y-in-nya ini min 1, maka akan masuk ke Y-in kurang dari min 0,2, di mana untuk Y-nya sendiri berarti sama dengan min 1. Nah, kita lihat di sini Y sama dengan min 1 ini sama dengan target dari data ke-1 yaitu min 1. Nah, maka W1 baru, W2 baru, dan B1 barunya ini sama dengan yang lama. Jadi masih W1 barunya itu 2, W2 barunya ini 1, dan B1 barunya min 1. Nah, kita akan gunakan untuk menghitung data yang kedua. Nah, untuk yang data kedua di sini untuk Y-in-nya 0. Nah, maka di sini hasil aktivasinya karena Y-in-nya sama dengan 0. Nah, 0 itu masuk ke Y-in lebih besar sama dengan min 0,2 kurang dari 0,2. Maka didapatkan Y-nya sama dengan 0. Nah, jika kita lihat di sini Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 ini
tidak sama dengan target dari data kedua, karena data kedua di sini targetnya -1. Maka kita dapat simpulkan Y ini tidak sama dengan T, maka kita akan menggunakan delta W dan delta biasnya. Nah, maka didapatkan untuk W1 barunya ini hasilnya 2, W2 barunya 0, dan B barunya di sini adalah -2. Nah, data ini kita akan gunakan untuk menghitung data yang ketiga. Nah, data yang ketiga didapatkan Y-in-nya ini adalah 0, Y-in sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0. Jika kita lihat dengan target data yang ketiga ini tidak sama, karena di sini targetnya -1, maka kita dapat simpulkan Y tidak sama dengan target, maka kita gunakan delta W dan delta biasnya. Maka didapatkan W1 barunya ini nilainya 1, W2 barunya ini 0, B1 barunya -3. Nah, data ini kita akan gunakan untuk menghitung data yang keempat. Maka didapatkan Y-in-nya di sini -2, masuk kategori kurang dari -0,2, maka Y-nya sama dengan -1. Nah, jika kita lihat juga Y sama dengan -1, di sini target untuk data yang keempat adalah 1, maka tidak sama. Jadi Y tidak sama dengan target, maka W1 barunya kita menggunakan delta W dan biasnya kita gunakan delta bias. Maka didapatkan hasilnya W1 baru ini sama dengan 2, W2 barunya sama dengan 1, B1 barunya sama dengan -2. Lalu kita bandingkan karena sudah sampai dengan data keempat untuk iterasi yang ketiga, kita lihat kembali. Nah, masing-masing output dengan targetnya. Di sini masih ada data yang tidak sama. Nah, karena tidak sama, maka iterasi akan berlanjut ke iterasi yang keempat. Nah, berikutnya di sini sama perhitungannya. Jadi untuk iterasi keempat ini menggunakan W1 baru, W2 baru, dan bias yang baru dari iterasi yang sebelumnya untuk data yang terakhir. Nah, jadi kita dapatkan di sini untuk data yang pertamanya, Y-in-nya -2, maka Y-nya sama dengan 1. Karena Y sama dengan 1, ini sama dengan target. Nah, maka karena sama, Y sama dengan target, nah, maka untuk W1 baru, W2 baru, dan B1 barunya masih bernilai yang sama. Lanjut ke data yang kedua, ini juga sama, kita cari perhitungannya sampai dengan data yang keempat. Nah, lalu kita bandingkan kembali, kita lihat di sini masih ada data yang tidak sama, yaitu untuk data yang keempat, data yang ketiga, dan data yang keempat. Maka iterasi akan berlanjut ke iterasi yang kelima. Menggunakan perhitungan yang sama, kita hitung untuk data yang ke-1. Ini untuk data yang ke-1-nya, Y sama dengan T, di mana Y-nya -1, T-nya -1 untuk data yang 1. Maka untuk W1 baru, W2 baru, dan B1 barunya ini masih sama nilainya. Kita hitung untuk data yang kedua. Ini Y sama dengan tidak sama dengan target. Untuk data yang ketiga, Y sama dengan target. Dan untuk data yang keempatnya, Y tidak sama dengan target. Nah, maka kita bandingkan kembali di sini masih ada data yang tidak sama, maka iterasi akan berlanjut ke iterasi yang ke-6. Nah, di sini untuk iterasi yang ke-6, untuk data yang ke-1, ini Y sama dengan target, di mana Y-nya adalah -1, targetnya -1. Nah, maka Y sama dengan target, jadi W1 baru, W2 baru, dan B1 barunya ini masih menggunakan
nilai yang lama. Untuk data yang kedua, di sini didapatkan Y tidak sama dengan target karena Y-nya sama dengan 0, sedangkan untuk data yang kedua ini targetnya min 1. Maka kita gunakan delta W dan delta biasnya. Maka didapatkan hasilnya Y tidak sama dengan target, maka kita akan gunakan W1 baru, W2 baru, W1 baru untuk menghitung data yang ketiga. Nah, untuk data yang ketiga didapatkan juga Y tidak sama dengan target. Nah, untuk data yang keempatnya di sini juga didapatkan Y tidak sama dengan target. Maka kita lihat kembali di sini masih ada data yang tidak sama, maka iterasi akan berlanjut ke iterasi yang ketujuh. Nah, di mana didapatkan di sini untuk YN-nya min 3 untuk data yang ke-1. Nah, dari data ke-1 ini didapatkan Y sama dengan target. Nah, jadi Y min 1, sedangkan target untuk data yang ke-1-nya min 1. Maka masih W1 baru, W2 baru, dan B1-nya ini menggunakan nilai yang lama. Lalu kita hitung untuk data yang keduanya, ini didapatkan Y sama dengan target. Masih berarti bernilai yang lama untuk W1-nya, W2, dan B. Nah, lalu untuk data yang ketiga, ini Y tidak sama dengan target, maka W1 baru, W2 baru, dan B1 barunya ini akan bernilai yang berbeda. Nah, ini akan digunakan untuk data yang keempat. Nah, data yang keempat ini didapatkan hasilnya Y tidak sama dengan target. Nah, makanya W1 baru, W2 baru, dan B1 barunya ini mendapatkan hasil yang berbeda. Kita bandingkan kembali, di sini kita lihat, maka masih ada data yang tidak sama. Maka iterasi akan berlanjut ke iterasi yang ke-8. Nah, menggunakan perhitungan yang sama, maka didapatkan untuk yang data ke-1 ini Y sama dengan target. Jika sama, maka untuk W1 baru, W2 baru, dan B1 barunya ini masih bernilai lama. Untuk data yang kedua juga, jadi ini didapatkan Y tidak sama dengan target. Untuk data yang ketiga, ini Y sama dengan target. Dan data yang keempatnya Y sama dengan target. Kita lihat kembali, maka pada saat kita bandingkan antara Y dengan targetnya masih ada data yang tidak sama, yaitu data yang kedua. Maka iterasi akan berlanjut ke iterasi yang ke-9. Nah, di sini kita hitung untuk data yang pertama, di mana W1, W2, dan biasnya ini kita menggunakan dari W1 baru, W2 baru, dan B1 baru dari iterasi yang ke-8 untuk data yang terakhir, yaitu data yang keempat. Nah, nilai ini akan kita jadikan perhitungan untuk iterasi yang ke-9, jadi inisialisasi awalnya. Kita masukkan ke fungsi di mana B min 4 di sini, lalu X1-nya itu 0, W1-nya 3, mana X2-nya di sini 0, dikalikan dengan W2-nya 2, maka didapatkan hasilnya min 4. Hasil aktivasinya karena Y-in-nya ini sama dengan min 4, itu masuk ke batasan Y-in kurang dari min 0,2, maka didapatkan Y-nya sama dengan min 1. Nah, di sini Y-nya sama dengan min 1 sama dengan target dari data yang ke-1. Nah, jadi kita dapat menggunakan fungsi di mana jika Y sama dengan T, maka untuk W1 barunya ini sama dengan W1 lama.
W2 barunya sama dengan W2 lama, B1 barunya sama dengan B1 lama. Maka didapatkan hasilnya 3, 2, min 4. Ini akan dijadikan perhitungan untuk data yang kedua. Nah, jadi kita gunakan untuk W1-nya tadi 3, W2-nya 2, B-nya sama dengan min 4. Kita gunakan perhitungan Y-in-nya didapatkan hasilnya min 2. Karena Y-in-nya min 2, ini masuk kategori Y-in kurang dari min 0,2, maka Y sama dengan min 1. Nah, untuk data yang kedua ini, Y-nya ini sama dengan target. Nah, maka sama ini W1 baru, W2 baru, dan B1 barunya ini menggunakan data yang lama. Lalu kita hitung untuk data yang ketiga, di mana di sini didapatkan Y-in-nya min 1, di mana min 1 ini masuk kategori Y-in kurang dari min 0,2. Nah, maka Y-nya sama dengan min 1. Kita lihat lagi untuk data yang ketiga, antara Y-nya sama dengan min 1, ini sama dengan targetnya min 1. Maka untuk W1 barunya, W2 baru, dan B1 barunya ini menggunakan nilai yang lama. Dan nilai ini kita gunakan untuk menghitung data yang keempat. Nah, untuk data yang keempat. Nah, untuk data yang keempat di sini, berarti di sini Y-in-nya hasilnya 1, karena Y-in-nya sama dengan 1, maka masuk kategori Y-in lebih besar dari 0,2, maka didapatkan Y-nya sama dengan 1. Nah, kita lihat dari target data keempat ini sudah sama, Y sama dengan 1, ini sama dengan target dari data keempat. Nah, maka W1 baru, W2 baru, dan B1 barunya ini nilainya masih sama. Nah, dari sini kita bandingkan. Nah, ternyata di iterasi yang ke-9 ini untuk Y-nya ini semuanya sama dengan target dari setiap data yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini sudah sama. Nah, dikarenakan targetnya itu sama dengan Y, atau sebaliknya Y di sini sama dengan target, maka iterasi akan berhenti. Nah, artinya apa? Di sini artinya jaringan telah mengenali pola dengan baik. Nah, jadi iterasinya bisa dihentikan. Jadi dari sini, maka kesimpulannya adalah sampai dengan iterasi ke-9, nah maka untuk outputnya didapatkan sama dengan target. Oke, atau jika ini penyajian dalam bentuk tabel, kita dapat buat seperti ini. Jadi sama saja kalau yang sebelumnya tadi perhitungan secara manual satu per satu. Nah, ini kita menggunakan tabel untuk menyingkat perhitungan. Jadi dimulai dari iterasi yang ke-1, ini kita beri nilai 0, untuk W1, W2 0, biasnya 0. Dan untuk perhitungannya sama, untuk Y-nya kita menggunakan fungsi seluruh dari nilai input dan bobot itu dijumlahkan ditambahkan dengan bias. Nanti dari Y-in tersebut gunakan fungsi aktivasinya, di mana fungsi aktivasinya bisa ditentukan dari batas threshold yang ada. Nah, seterusnya ini sama. Jadi jika menggunakan tabel juga akan mendapatkan sampai dengan iterasi yang ke-9. Oke, jadi untuk perhitungan dari contoh kasus yang ada, nah maka didapatkan untuk penyelesaiannya sampai dengan iterasi yang ke-9. Nah, untuk latihan nanti silakan kalian kerjakan soal berikut. Nah, jadi kalian diminta untuk membuat jaringan perseptron untuk mengenali pola.
dimana masukannya biner. Di sini ada 3 masukan, ada 3 input, yaitu biner 0 dan 1, dan outputnya di sini untuk targetnya adalah bipolar, dimana bipolar itu 1 min 1 dengan min 1. Lalu gunakan nanti alfanya 1 dan thresholdnya 0,1. Jadi itu untuk latihan pada pembelajaran kali ini, dan silakan pelajari kembali dari video ini secara perlahan dan kerjakan untuk latihan yang ada. Oke, sekian video kali ini. Selamat belajar dan salam sehat untuk kita semua.